Kebutuhan mendesak gereja saat ini, mari kita wujudkan. Memang tidak semasif beberapa tahun lalu, ketika ujaran kebencian dan kabar bohong melanda ranah media sosial. Dunia medsos saat ini masih tetap menyimpan pekerjaan rumah yang belum tuntas dan masih harus digarap terus-menerus. Pasalnya, gelombang anak muda yang memasuki ranah ini makin melimpah. Satu hal yang harus menjadi perhatian bagi kita semua adalah mengajarkan kepada anak-anak muda untuk mampu berkomunikasi dengan ramah. Kita tahu banyak kata, kalimat, dan informasi yang dilontarkan para netizen bisa jadi tidak sekasar di era 2014 sampai 2019. Namun keramahan, kesantunan berkomunikasi, khususnya dalam media sosial, belum sepenuhnya dijalankan. Pesan Paus Fransiskus di Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-57 pada 21 Mei 2023 lalu jelas sekali. Dunia saat ini, terutama dunia media sosial, dipenuhi oleh orang-orang yang kebanyakan anak muda yang kurang mampu berkomunikasi dengan tulus dari hati dan penuh kejujuran. Dunia saat ini, kata Paus, masih dipenuhi oleh ketidakjujuran dan kebencian. Cara manusia zaman kini berbicara, berkomunikasi, jauh dari martabatnya sebagai manusia. Karena itu, kata Paus, kita harus membiasakan diri bicara dengan hati. Seruan untuk berbicara dengan hati ini merupakan tantangan yang radikal bagi zaman kita yang cenderung tidak peduli dan marah, bahkan kerap mengeksploitasi kebenaran dan menyebarkan informasi palsu, ujar Paus. Berkomunikasi dengan ramah, kata Paus, berarti siapapun yang membaca atau mendengarkan kita dituntun untuk menyambut keterlibatan kita dalam kegembiraan, ketakutan, harapan, dan penderitaan manusia di zaman kita. Dan yang paling penting, ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, tegas Paus. Kita semua dipanggil untuk mencari, mewartakan, dan menghidupi kebenaran dengan kasih. Secara khusus, kita sebagai umat Kristiani didesak terus-menerus untuk menjaga lidah dari yang jahat. Seperti yang diajarkan kitab suci, dengan lidah yang sama kita dapat memuji Tuhan dan mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Perkataan buruk janganlah keluar dari mulut kita, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Paus sendiri juga mengakui bahwa di dalam gereja sendiri ada kebutuhan besar untuk mendengarkan dan saling mendengarkan satu sama lain. Ini menjadi persembahan yang paling berharga dan menghidupkan yang dapat kita berikan satu sama lain, ujar Paus. Mendengarkan yang dimaksud adalah sikap mendengarkan tanpa prasangka, penuh perhatian dan terbuka, menghadirkan pembicaraan menurut gaya Tuhan, sambil memupuk keakraban, bela rasa, dan kelembutan. Bahkan Paus sendiri menyatakan bahwa kebutuhan besar itu dianggap mendesak untuk diwujudkan. Katanya, ada sebuah kebutuhan mendesak dalam gereja akan komunikasi yang mengobarkan hati, yang menyembuhkan luka, dan yang menyinari perjalanan saudara-saudari kita. Saya memimpikan komunikasi gerejawi yang sungguh memahami bagaimana membiarkan dirinya dibimbing oleh Roh Kudus dengan lembut dan pada saat yang sama juga profetik, serta mengetahui bagaimana menemukan cara dan sarana pewartaan baru yang mengagumkan untuk diwartakan,
pada milenium ketiga. Kita semua diminta untuk terlibat dalam upaya ini, terutama yang berkarya di bidang komunikasi dan media. Tuhan memberkati. Amin.